Halo, jumpa lagi. Saya Tarolai. Kali ini saya akan berbicara mengenai cross-site scripting. Cross-site scripting cukup populer di dalam OWASP 2017. Cross-site scripting masuk ke peringkat ketujuh. Dan seperti kita ketahui, cross-site scripting itu terdiri atas tiga macam. Yang pertama itu adalah reflected, yang kedua itu adalah persistent, dan yang ketiga yang paling berbahaya itu adalah DOM based. Kita akan bicarakan satu persatu dalam beberapa seri video ke depan. Nah, pertama-tama saya akan menunjukkan apa itu sebetulnya cross-site scripting. Sebelumnya saya akan siapkan dulu satu notepad supaya kita nanti bisa melakukan scripting tanpa harus berulang-ulang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saya kembali lagi menggunakan page ini untuk mendemokan cross-site scripting. Page ini adalah page yang menggunakan NS lookup. Sebetulnya cross-site scripting itu bisa dideteksi dengan sangat sederhana bahwa apapun yang kita input, materi yang kita input di sini itu akan menjadi bagian dari page tersebut. Jadi misalnya saya ketik cnn.com, lalu saya melakukan command injection seperti video sebelumnya saya bilang begini, maka seperti kalian ketahui bahwa yang saya ketik tadi itu muncul di sini. Artinya apapun yang saya ketik di sini itu akan muncul menjadi bagian dari page ini. Jadi kalau kita lihat di dalam view page source-nya, kita bisa search cnn.com. Kita lihat bahwa apapun yang kita ketik di sini tadi itu menjadi bagian dari page yang ditampilkan itu, termasuk ini jawabannya. Jadi menjadi suatu bagian dari page-nya. Nah, itulah fungsi dari yang bukan fungsi sih sebetulnya. Itulah yang saya sebut sebagai vulnerability dari cross-site scripting. So, kalau itu menjadi bagian dari page, jadi berbeda dengan command injection. Command yang kita berikan itu diinjek kepada operating systemnya, kepada sistemnya. Tetapi command untuk cross-site scripting dalam hal ini cross-site scripting level pertama yaitu reflected, apapun yang kita ketik di sini termasuk dengan command yang akan kita injek menjadi bagian dari page. Disebut reflected karena menyerang balik kepada si usernya. Jadi dalam hal ini kalau saya menyisipkan page ini, maka page ini akan script ini, jadi command ini akan menjadi bagian dari page ini. Jadi kalau ini kita masukkan ke sini, maka ini akan menjadi script ini, command ini akan dieksekut oleh page ini. Nah, inilah yang akan menjadi timbul seperti ini. Jadi akan muncul adanya pop up Hello Kitty seperti persis yang kita ketik, baru di execute page-nya. Jadi kalau kita lihat di dalam page source itu, maka kalau kita search, maka kita lihat bahwa script yang kita tadi masukkan itu menjadi bagian dari page ini. Nah, inilah yang sebetulnya bagian dari vulnerability cross-site scripting. Mungkin kalian bertanya-tanya, lalu apa bahayanya kalau melakukan penyerangan terhadap diri sendiri yang disebut dengan reflected. Nah, saya akan tunjukkan lagi beberapa scripts yang ini kan tadi kita hanya menampilkan Hello Kitty. Bagaimana kalau kita memasukkan suatu script yang lebih luas lagi?
misalnya kita bikin page sorry there's seperti ini. Break seperti ini. A1 A1. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya yang diinjek seperti ini. Ini akan masuk seperti ini. Tiba-tiba akan muncul seperti ini. Hal seperti inilah bisa terjadi. Oh, sorry. Ininya masih ada muncul sebentar. Oke, saya ulangi lagi. Oke. Oh, sorry, masih ada Hello Kitty-nya. Oke. Saya tadi tercopy, harusnya cuma copy sini saja tadi. Oke. Masukkan di sini. Kita akan lihat bahwa tiba-tiba kita bisa disubmit seperti ini. Nah, parameter ini, dalam hal ini saya memberikan contoh sesuatu yang diinput parameternya itu berdasarkan dari suatu input field. Tetapi bisa terjadi suatu query itu juga bisa masuk di dalam bentuk di dalam URL-nya. Bayangkan misalnya yang tadi itu adalah dalam URL ini, biasanya orang tidak begitu memperhatikan. Jadi bisa terjadi si korban menerima suatu link yang membuat yang dimana linknya itu terdapat script yang panjang seperti ini, dan biasanya orang tidak memperhatikan URL ada sekian bla 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 bla, ada tanda tanya terus dimasukkan dalam script ini dan tiba-tiba muncul seperti ini, dan kemungkinan besar mereka akan masukkan di sini. Dan bisa dibayangkan kalau ini bisa post submitnya ini adalah submit ke remote system, maka
user dan passwordnya itu dengan sendirinya akan tercapture, dan itu sudah menjadi suatu stolen identity bagi si korbannya itu, dan identity itu sudah diambil oleh si attacker. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, saya akan demokan lagi kali ini adalah mungkin mencuri suatu session cookie. Dalam hal ini misalnya saya akan sistem ini saya login dulu. Ini kita lihat bahwa kita belum kondisinya belum login. Lalu saya melakukan login. Nah, dalam hal ini saya sudah authenticate. Saya sudah masuk sebagai admin login. Dan kita akan lihat bagaimana dengan session cookie ini kita bisa melakukan pencurian terhadap kredensial. Nah, dalam hal ini kalau saya masukkan script, lalu apa yang saya lakukan untuk dari sisi script ini, misalnya saya masukkan seperti ini. Apa yang terjadi kalau ini yang dipaskan sebagai komen yang diinjek di dalam cross-site scripting ini? Kita akan lihat. Jadi kita akan melihat bahwa script ini akan mengambil cookie, session cookie saya yang login sebagai admin, lalu ditampilkan. Maka akan muncul bahwa cookie saya adalah ini yang menjadi cookie-nya saya. Ini dengan akan saya buktikan bahayanya dari suatu session cookie, di mana suatu cookie itu kalau terbajak maka akan membuat si attacker bisa login tanpa harus tahu kredensial saya. Dalam hal ini cookie ini saya copy dan saya buka satu browser lagi, browser yang lain. Dalam ini saya menggunakan ini, lalu saya masuk. Bisa dilihat bahwa dalam session saya dengan browser ini berbeda. Saya belum login, tetapi ini adalah dengan adanya yang sedangkan ini di korban ini dalam kondisi login. Sedangkan ini adalah anggap saja ini browser di attacker yang lain, sistem yang lain belum dalam kondisi login. Nah, cookie yang tadi itu yang sudah saya copy itu, kalau saya injekkan bentar. Nah, kita bisa dilihat bahwa session ini masih ada sisa cookie yang lain. Kalau cookie yang tadi itu saya injek, saya paste di sini. Karena saya sudah copy tadi itu. Nah, sekarang saya paste di sini. Saya save. Maka ini akan menjadi cookie yang sudah saya bajak tadi itu. Kondisinya sekarang, where is it the cookie? Oh, saya malah close. Oke, saya ulangi lagi. Oke, ini saya belum login. Kita lihat bahwa cookie-nya saya injek di sini. Untuk session ID-nya. Lalu saya save. Dan kita masuk di sini. Kalau saya refresh F5, saya menjadi suatu sessionnya sudah tercuri dan saya sudah login sebagai admin, persis seperti sama di sini. Nah, itu bisa terjadi. Nah,
bisa dibayangkan kalau misalnya suatu pembajakan itu bukan cuma seperti ini, tetapi saya menyiapkan sebagai attacker, menyiapkan satu server yang melakukan collecting terhadap setiap orang yang melakukan login terhadap page ini. Saya bisa membuat menyiapkan satu web server. Dalam hal ini saya menggunakan mesin Kali Linux. Jadi saya sudah menyiapkan saya menggunakan suatu script Perl menggunakan CGI. Jadi saya menggunakan yang sangat simpel. Ini scriptnya saya. Apapun yang dapat di sini saya akan kumpulkan koleksi ke dalam server ini. Jadi dalam hal ini saya bisa melakukan suatu attack dengan script yang baru. Instead of cookie-nya itu saya pop up, tapi saya lemparkan ke dalam mesin Kali Linux saya. Nah, saya masuk di sini. Dokumen, locations saya sama dengan di IP-nya saya. Seperti ini. /CGI. Nah, bisa dibayangkan cookie-nya saya, cookie si orang ini akan diambil lalu dikirim ke web server ini yang ada di sini dan akan di lock di dalam di situ. Saya masukkan di sini. Something wrong. Oke, saya belum start servernya. Oke. Kita akan lihat bahwa cookie ini dikirim di sini ke mesin Kali Linux saya. Dan formatnya seperti ini. Dan bisa dibayangkan kalau misalnya ini terjadi ke suatu situs yang sangat ramai, dalam jangka waktu pendek saya bisa mengumpulkan session cookie dari orang-orang. Nah, demikian video saya kali ini mengenai cross-site scripting. Ini baru perkenalan, jadi saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai cross-site scripting. Dalam hal ini yang level kedua, yaitu adalah mengenai persistent cross-site scripting. Kali ini kita baru berbicara mengenai reflected cross-site scripting. Kita akan lihat lagi bagaimana impact-nya dari persistent cross-site scripting, yang mana suatu code yang ada terjadi itu adalah tersimpan di sisi server target gitu. Jangan lupa selalu follow video saya, subscribe dan like dengan video YouTube channel saya.